Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Mekanika kelas B akan menjelaskan mengenai materi mekanika dengan subbab bab 1 kinematika, bab 2 dinamika partikel, bab 3 osilasi gerak harmonik, dan bab 4 kerja dan usaha. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai soal kinematika. Di sini kan ada sebuah soal, yaitu kecepatan gerak sebuah kereta api berkurang secara beraturan dari 20 meter per sekon menjadi 12 meter per sekon dalam jarak 95 meter. Kemudian, tentukan percepatan kereta api tersebut dan jarak yang masih dapat ditempuh kereta api sebelum pada akhirnya berhenti. Nah, untuk mencari percepatan kereta api tersebut, kita menggunakan rumus kinematika, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX, di mana X ini adalah jarak dan V0 ini adalah kecepatan awal. Kecepatan awalnya kan tadi 20 meter per sekon. Nah, V kuadrat ini V akhirnya. V akhirnya kan 12 meter per sekon. Oleh karena itu hasilnya pasti min, karena itu kan diperlambat. Nah, perhitungannya V kuadrat dikurangi V0 kuadrat per 2X. Kemudian dimasukkan 12 kuadrat dikurangi 20 kuadrat, meter kuadrat per sekon kuadrat, dibagi dengan 2 kali jaraknya. Jaraknya kan 95 meter. Nah, hasilnya yaitu 144 dikurangi 400 minus 256, dan 2 kali 95 itu hasilnya 190. Nah, karena ini meter kuadrat, yang bawah meter, ini kita bisa coret jadi meter per sekon kuadrat. Nah, minus 256 per 190 itu hasilnya minus 1,347 meter per sekon kuadrat. Lalu, pertanyaan yang kedua, jarak yang masih dapat ditempuh kereta api sebelum pada akhirnya berhenti. Nah, kan yang akhir itu kan 12 meter per sekon. Maka itu menjadi kecepatan awalnya. Sedangkan kecepatan akhirnya karena berhenti, jadinya itu 0. Nah, ini kan perlambatannya, remnya itu tadi kan sudah diperoleh, yaitu minus 1,347 meter per sekon kuadrat. Jadi bisa dihitung V kuadrat pakai rumus yang sama, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Nah, V kuadratnya kita masukkan kan 0. Lalu V0-nya yaitu 12, kita kuadratkan menjadi 144 ditambah dengan 2 dikali dengan perlambatannya tadi 1,347, lalu dikalikan dengan jaraknya. Kemudian kan dikurangi. Ini bisa pindah ruas, yang 2,47 ini bisa pindah ruas ke sini menjadi plus. Jadinya kan 2,47 meter per sekon kuadrat dikali X, lalu 144-nya itu tetap. Jadi kalau mencari X-nya itu 144 dibagi dengan Kalau mencari X-nya itu 144 dibagi dengan 2,74. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, Yusinta. Baik, terima kasih. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Ya. Untuk soal selanjutnya yaitu pada sebuah perusahaan mobil menguji cobakan mobil keluaran terbarunya yang bergerak di sepanjang garis lurus. Diketahui kecepatannya dinyatakan dengan persamaan P, yaitu sama dengan 0,2 dalam kurung 6P kuadrat plus 3P meter per sekon, dengan P adalah waktu dalam sekon,
Tentukan posisi dan juga percepatan mobil ketika waktu 3 sekon. Penyelesaiannya diketahui T sendiri sama dengan 0,2 dalam kurung 6T kuadrat plus 3T meter per sekon. Posisi awal dan T awalnya dianggap sama dengan 0. Ini yang ditanyakan yaitu posisi dan juga percepatannya. Kita menggunakan persamaan gerak yaitu T sama dengan dx per dt. Karena kita sedang mencari posisi, jadi kan dx ya. Dx sama dengan, ini pindah ruas jadi V kali dt. Masing-masing ruas kita integralkan, yaitu integral dari dx sama dengan integral dari V dt. Integral dari dx sendiri yaitu x dalam interval 0 sampai x, dan sama dengan integral dari 0,2 dalam kurung 6T kuadrat plus 3T dt. Nah, ini dimasukkan X-nya, X dikurangi 0, sama dengan 0,2 ini karena dia konstanta, jadi dikeluarkan kan. Juga ini 6T kuadrat plus 3T ini bisa dibagi dengan 3, jadi hasilnya nanti 2T kuadrat plus T, 3-nya dikeluarkan juga. Nah, X sama dengan 0,2 dikali 3 itu sama dengan 0,6. Integral dari 2T kuadrat yaitu 2T pangkat 3 per 3. Dan ditambah integral dari T. Integral dari T yaitu T kuadrat per 2. Dalam interval 0 sampai dengan T. Oke, X sama dengan 0,6. Ini T-nya dimasukin. Jadi tetap kan ya 2T pangkat 3 per 3 plus T pangkat 2 per 2. Karena sama-sama T. Jadi tetap dikurangi 0, 0 dimasukin. 2 kali 0 pangkat 3 itu kan sama dengan 0. Dan T pangkat 2, ini 0-nya dimasukin kan juga sama dengan 0. Jadi 0,6 dalam kurung 2T pangkat 3 per 3 plus T kuadrat per 2. Ini persamaan untuk posisinya. Di sini kita mencari posisi mobil di waktu menunjukkan 3 detik atau 3 second ya. Jadi X sama dengan 0,6, ini 3-nya dimasukin ke persamaan T tadi, 2 dikalikan 3 pangkat 3 per 3 ditambah 3 pangkat 2 dibagi 2. Nah, hasilnya X atau posisi saat waktu 3 sekon yaitu 37,5 meter. Yang kedua, kita mencari percepatan mobil. Percepatan, kita tahu bahwa percepatan itu merupakan turunan dari kecepatan kan. A sama dengan dv per dt sama dengan d ini turunan dari persamaan kecepatan yang ini soal 0,26 t kuadrat itu. Jadi A sama dengan dv per dt sama dengan d 0,2 kali 6t kuadrat plus 3t per dt. A sama dengan 0,2 dikeluarkan 0,2 dalam kurung turunan dari 6t kuadrat yaitu 12t ditambah turunan dari 3t yaitu sama dengan 3. Jadi kita dapat menemukan persamaan percepatannya ini kan. Nah, di sini ditanyakan percepatan mobil di detik ketiga. Jadi kita tinggal masukin 3 ke persamaan t-nya. 0,2 kali 12 kali 3 ditambah 3 sama dengan 0,2 dikali 39 sama dengan hasilnya 7,8 meter per sekon kuadrat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Yusinta. Untuk yang selanjutnya yaitu materi kedua dinamika partikel, ada Rama Febi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen. Apa sudah terlihat? Masih hitam. Sudah Apa kelihatan. sudah terlihat? Ya, udah, Beb. Oke. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang soal dinamika. Saya mempunyai soal yakni seseorang bermassa
50 kg berada di dalam sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya desakan kaki orang tersebut pada lantai lift. Oke. Yang diketahui kan tadi ada massa 50 kg, percepatannya 1,5 meter per sekon kuadrat, terus gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya kan tadi desakan kaki orang tersebut ya. Maka kita masukkan berlakunya hukum Newton 2, yang mana sigma gaya Y sama dengan massa kali percepatan. Lalu dapat gaya dikurangi usaha sama dengan massa dikali percepatan. Maka usaha ini pindah ruas menjadi Newton sama dengan usaha ditambah massa dikali percepatan. Terus massa dikali gravitasi ditambah massa dikali percepatan. Massanya kita gabung, maka jadinya massa dikali gravitasi ditambah percepatan. Tadi kan massanya 50 kg. Kita turunkan 50 kg, terus tadi gravitasinya 10, lalu percepatannya ada 1,5. Maka di 50 dikali 10 ditambah 1,5 yakni 11,5. Yakni 50 dikali 11,5. Maka dihasilkan desakan kaki. Tadi desakan kaki orang tersebut pada lantai lift itu mendapatkan hasil 575 Newton. Oke, sekian dari pembahasan saya tentang soal dinamika. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Feby. Nah, untuk materi dinamika yang selanjutnya yaitu Naila Dewi Urfah, silakan share screen. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh soal yaitu dinamika. Diketahui benda A bermassa 5 kg dan benda B massanya 5 kg bertumbukan satu sama lain. Kecepatan masing-masing sebelum yaitu VA sama dengan 25I plus 45J meter per sekon dan VB-nya sama dengan min 15I plus 5J meter per sekon. Kemudian kecepatan benda A setelah tumbukan yaitu VA aksen sama dengan min 10I plus 20J meter per sekon. Hitunglah kecepatan benda B setelah tumbukan, yaitu menggunakan hukum kekekalan momentum, di mana MA dikali VA plus MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen plus MB dikali VB aksen. Massa A-nya sama massa B-nya diganti M karena massanya sama. Jadi VA-nya VA-nya itu jadi 25I plus 45J, VB-nya diganti min 15I plus 5J, VA aksennya diganti min 15I plus 25J, dan VB aksennya tetap karena dicari. Jadi 25I min 15I sama dengan 10I, 45J plus 5J sama dengan 50J. Ini ganti ruas menjadi dikurang, terus min 10I plus 20J sama dengan VB aksen. M-nya dihilangkan karena massanya sama ya. Terus 10I dikurangi minus 10I, yaitu 20I, 50J min 20J sama dengan 30J. Jadi, kecepatan benda B setelah tumbukan yaitu 20I plus 30 meter per sekon. Terima kasih. Selanjutnya saya Terima kasih Naila. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada osilasi gerak harmonik yang akan dijelaskan oleh Nurul. Silakan untuk share screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan
contoh soal dari gerak osilator. Yang pertama soalnya yaitu sebuah partikel bergerak harmonik sederhana dengan amplitude 13 cm dan periode 0,1 di detik. Kecepatan partikel pada simpangan 5 cm adalah. Dari persoalan tersebut tadi diketahui bahwa amplitudenya yaitu 13 cm, kemudian periodenya yaitu 0,1 pisekon dan simpangannya yaitu 5 cm. Untuk menyelesaikan persoalan tadi kita menggunakan 3 persamaan ini, yaitu yang pertama persamaan dari simpangan, di mana Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Kemudian yang kedua yaitu persamaan untuk mencari kecepatan partikel, yaitu V sama dengan A omega cos dikali omega T plus theta 0. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mencari kecepatan sudutnya sendiri atau omeganya itu kita menggunakan rumus 2pi per T. Sehingga ketika T-nya dimasukkan menjadi 2pi per 0,1 pi. Maka didapatkan kecepatan sudutnya yaitu 20 radian per sekon. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari cos omega T plus theta 0 dengan menggunakan persamaan simpangan, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus theta 0, di mana Y-nya kita masukkan yaitu di sini 5 cm kita ubah menjadi ke dalam meter, sehingga di sini dituliskan 0,05 meter sama dengan A-nya juga kita masukkan, yang mana sebelumnya dalam bentuk cm kita rubah ke dalam meter menjadi 0,13 meter sin omega T plus theta 0. Untuk sin omega T plus theta 0-nya ini tetap seperti ini. Kemudian dipindah ruas, untuk sin omega T plus theta 0-nya diletakkan di sebelah kiri, dan untuk Y dan A-nya diletakkan di sebelah kanan. Sehingga sin omega T plus theta 0 sama dengan 0,5 per 0,13. Kemudian yang ruas sebelah kanan ini dikalikan 100 untuk mempermudah biar tidak ada koma-koma. Sehingga sin omega T plus theta 0 sama dengan 5 per 13. Kemudian kedua ruas ini sebelah kanan dan kiri dikuadratkan. Tujuannya agar nanti didapatkan persamaan cos, karena sin kuadrat perlu diingat lagi ya, untuk sin kuadrat X ya, misalnya sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X, karena di sini yang berlaku sebagai X-nya yaitu omega T plus theta 0, sehingga sin kuadrat omega T plus theta 0-nya menjadi 1 min cos kuadrat omega T plus theta 0 sama dengan 25 per 169. Kemudian satunya dipindah ruas ke sebelah kanan sehingga menjadi cos kuadrat omega T plus theta 0 sama dengan 1 min 25 per 169. Nah, karena di sini cosnya masih dalam kuadrat, sedangkan yang kita butuhkan yaitu hanya cos saja, maka di ruas sebelah kanannya ini diakarkan. Nah, untuk akar sendiri itu kan kalau dikeluarkan menjadi pangkatnya setengah. Makanya di sini ditulis cos omega T plus theta 0 sama dengan 1 min 25 per 169 pangkat setengah. Kemudian untuk 1 min 25 per 169 ini dihitung sehingga diperoleh cos omega T plus theta 0-nya yaitu 114 per 169 pangkat setengah. Setelah itu kita langsung masuk ke rumus untuk mencari kecepatan partikelnya, yaitu dengan menggunakan rumus V sama dengan A omega cos dikalikan omega T plus theta 0, di mana A-nya langsung dimasukkan yaitu 0,13 meter dikali kecepatan sudutnya yaitu 20 radian per sekon yang tadi sudah dihitung. Kemudian untuk cos omega T plus theta 0-nya tadi yang sudah dihitung sebelumnya dimasukkan. Sehingga langsung dikalikan 0,13 dikali 20 sama dengan 2,6. Kemudian untuk 114 per 169 yaitu 0,85 pangkat setengah. Karena di sini tadi pangkat setengah. Nah, untuk 0,85 pangkat setengah sendiri itu hasilnya 0,92.
Sehingga 2 kali 6 dikali 0,92 yaitu hasilnya 2,392. Atau kalau dibulatkan menjadi 0,4 meter per sekon. Demikian tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurul. Terima kasih Nurul atas penjelasannya. Baik, untuk materi osilasi gerak harmonik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Neti. Kepada Neti, silakan untuk share screen. Hitunglah perbandingan frekuensi getaran antara kedua ayunan tersebut. Next. Nah, ini kan tadi diketahui bahwa panjang yang pertama itu mempunyai 25 cm. Kemudian panjang yang kedua itu ada 49 cm. Nah, jika kita menggunakan sesuai rumus perbandingannya, maka panjangnya ini itu tidak dijadikan meter, maka tetap sentimeter. Kemudian yang ditanya itu perbandingan antara F1 dan F2. Di sini kita menggunakan rumus akar G per L1 dibagi dengan akar G dibagi dengan L2. Di sini kita mengalihkan silang ya. Itu G-nya dicoret, jadi F1 per F2 sama dengan akar panjang L2 per L1. Nah, tadi kan yang panjang 2-nya itu kan diketahui 49. Sama panjang yang pertama itu kan 25. Jadi akar 49 per 25 itu mempunyai 7 per 5. Jadi perbandingan frekuensi antara kedua ayunan tersebut itu 7:5. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang terakhir yaitu kerja dan usaha yang akan dijelaskan oleh Kak Cica. Kepada Kak Cica dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk share screen-nya, Mungkin Yusinta bisa bantu buat share screen. baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal mekanika bab kerja dan usaha. Soal yang pertama yaitu tulis slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya di next. Nah, baik, latihan soal yang pertama yaitu balok 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal menuju titik B. Nah, jika bidang miring 37 derajat dan bidang miringnya itu licin,
dan jarak AB adalah 5 meter, maka tentukan usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B, dan yang kedua yaitu kecepatan balok di B. Di sini bentuk penyelesaiannya adalah yang pertama dicari usahanya dulu. Yang pertama kita cari usaha yaitu V gravitasi. Sama dengan integral B, terus diintegralkan ke A, terus gaya gravitasi dikali determinan dari dpr. Nah, sama dengan terus kan diintegralkan lagi, terus itu sama dengan integral A masa kali gravitasi kali sin 37 karena sudutnya 37, terus dikali dx sama dengan masa kali gravitasi terus sin 3 kali sin 37 kali jarak A ke B, yaitu 2 kali 10 karena gravitasinya bumi itu 10, terus dikali sin 37 itu 0,6, terus dikali 5 jarak A ke B sama dengan 60 Joule. Terus yang kedua, yang ketiga. Nah, yang kedua yaitu pada balok hanya bekerja gaya gravitasi yang termasuk gaya konservatif, sehingga untuk persoalan di atas hanya berlaku hukum kekekalan energi. Nah, yang B yaitu untuk menentukan kecepatan. Di sini diketahui kecepatan kecepatan tanpa kecepatan awal menuju titik B, dan jarak A ke B yaitu 5 meter. Jadi penyelesaiannya rumus energi kinetik yaitu setengah mvb kuadrat plus mghb plus sama dengan setengah massa kali kecepatan awal kuadrat plus massa kali gravitasi kali tinggi A, yaitu diketahui setengah kali 2 kali VB karena VB belum diketahui, terus plus 0 sama dengan 0 plus 2 kali 10 kali HA. Nah, HA ini yaitu ketinggian A. Ketinggian A ini jarak AB kali sin 37, yaitu sin 37 tidak mengapa AB kali sin 37? Karena itu jarak AB terus dan sudutnya sama dengan 3 meter. Terus dapat diketahui. Terus hasil akhirnya VB sama dengan akar dari 60 meter per sekon. Nah, di sini menentukan kecepatan balok di titik B dapat pula dicari dengan menggunakan cara dinamika yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, dengan meninjau semua gaya yang bekerja, kemudian memasukkan dengan hukum Newton untuk mencari percepatan, setelah itu cari kecepatan di B. Selanjutnya, nah, latihan soal yang kedua yaitu perhatikan gambar di atas. Balok M sama dengan 2 balok dengan massa 2 kg bergerak ke kanan dengan laju 4 meter per sekon, kemudian menabrak pegas dengan kosthata pegas K. Jika jarak AB sama dengan 2 meter, DC sama dengan 0,5 meter, dan titik C adalah titik pegas tertekan maksimum, maka tentukan kecepatan balok saat menabrak pegas di B dan kosthata pegas K. Terus penyelesaiannya yaitu yang pertama menggunakan hukum kekekalan energi untuk titik A sampai ke titik B, yaitu rumusnya setengah mvb kuadrat plus EPB sama dengan setengah MPA kuadrat plus EPA. Nah, karena energi potensial di A dan di B tidak ada, maka kecepatan di B sama dengan kecepatan di balok A, yaitu 4 meter per sekon. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kecepatan balok C adalah 0 karena di titik C pegas tertekan maksimum sehingga balok berhenti sesaat sebelum bergerak kembali ke tempat semula. Nah, pada ini untuk mencari kosthata pegas K, ini menggunakan hukum kekekalan energi untuk titik B sampai ke titik C, yaitu rumusnya setengah mvc kuadrat plus setengah kxc kuadrat ini setengah mvb kuadrat plus setengah kxb kuadrat. Nah, setengah mvc ini kan belum diketahui, jadi 0 plus setengah k kali bc kuadrat
Dan DJ-nya tadi DJ-nya tadi 0,5 meter, sama dengan setengah kali 2 kali 4 kuadrat plus 0. Setengah K kali setengah kuadrat sama dengan setengah kali 2 kali 4 kuadrat. Jadi konstanta gas K yang didapat sama dengan 128 Newton per meter. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai soal-soal mekanika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.